Di tengah hamparan gurun yang luas, tempat angin berbisik pelan seperti suara masa lalu, berdiri sebuah monumen yang telah mengalahkan badai waktu. Ia sunyi, tapi tidak pernah benar-benar diam. Ia kokoh, tetapi penuh tanda tanya. Ia tua, tetapi tidak pernah kehilangan daya tariknya bagi manusia. Inilah piramida Mesir. Warisan dunia yang sudah menyaksikan lebih banyak sunrise daripada seluruh peradaban modern. Dan malam ini, dalam beberapa menit, akan ada kisah dan penuh cerita. Kita akan masuk ke dalam kisahnya. Kisah yang tidak hanya tentang batu raksasa, tetapi tentang manusia, iman, matematika, obsesi, dan mimpi akan keabadian. Mari kita mulai dari permulaan. Sebelum ada Firaun, sebelum ada piramida, sebelum ada kejayaan, hanya ada Sungai Nil. Nil adalah jantung Mesir. Tanpa sungai ini, Mesir kuno tidak akan pernah lahir. Setiap tahun, airnya meluap, meninggalkan lumpur hitam yang subur. Para petani menunggu momen itu. Itulah saat kehidupan baru dimulai. Saat benih ditanam, saat rakyat Mesir bangkit kembali untuk 1 tahun lagi. Peradaban lahir bukan dari kebetulan, tetapi dari lingkungan yang memberi kesempatan. Dari desa-desa kecil di tepi sungai, muncullah kota. Dari kota, kerajaan. Dan dari kerajaan, terbentuklah sebuah negara yang kelak membangun beberapa bangunan terbesar yang pernah dibuat manusia. Mesir bersatu pada sekitar tahun 3100 Masehi, ketika Raja Narmer menyatukan Mesir hulu dan hilir. Pemersatuan ini bukan sekadar politik. Ini adalah kelahiran sebuah identitas. Satu bangsa, satu sungai, satu raja, satu masa depan. Firaun bukan sekadar pemimpin. Ia adalah jembatan antara manusia dengan para dewa. Seorang figur yang hidup di bumi, namun juga memiliki bagian abadi di langit. Karena itulah, konsep tentang keabadian sangat penting bagi Mesir kuno. Dan dari kepercayaan itulah, piramida lahir. Ratusan tahun sebelum piramida Giza berdiri, Mesir memulai eksperimennya dalam arsitektur sakral. Mereka membangun mastaba, bangunan batu rendah berbentuk persegi panjang, tempat peristirahatan terakhir bagi bangsawan. Namun Firaun, mereka butuh sesuatu yang lebih besar, lebih simbolis, lebih abadi. Disinilah muncul sosok jenius, Imhotep. Ia bukan sekadar arsitek, ia dokter, ilmuwan, pendeta, dan penasihat Firaun Djoser. Imhotep mengambil ide mastaba dan menumpuknya 1, 2, 3, 4, hingga 6 tingkat. Ia menciptakan piramida bertingkat pertama dalam sejarah. Piramida Saqqara adalah revolusi. Manusia untuk pertama kalinya menantang langit. Sejak saat itu, para penerus Djoser membangun piramida demi piramida. Ada yang gagal, ada yang runtuh di tengah jalan,
ada yang terlalu curam. Namun, semua kegagalan itu adalah pelajaran. Sampai pada akhirnya, di masa dinasti keempat, dunia menyaksikan lahirnya piramida-piramida terbesar dalam sejarah. Piramida Giza. Ketika kita berdiri di depan piramida besar Khufu, sulit untuk percaya bahwa bangunan sebesar ini dibangun oleh tangan manusia lebih dari 4.500 tahun lalu. Tingginya dulu 146 meter. Dalam ribuan tahun, erosi mengikis beberapa meter puncaknya. Tetapi ia masih menjadi salah satu bangunan batu terbesar yang pernah dibuat. Tetapi pertanyaan klasik pun muncul. Siapa yang membangunnya? Legenda populer di abad-abad lalu mengatakan piramida dibangun oleh budak, gambaran yang diperkuat oleh film-film Hollywood. Tetapi bukti cerita itu runtuh ketika para arkeolog menemukan kamp pekerja di sekitar Giza. Dan temuan ini mengubah segalanya. Mereka menemukan roti, bir, tulang sapi kualitas premium, tempat tidur, peralatan medis, dan bahkan kuburan pekerja. Kuburan yang dihormati, bukan seperti budak. Siapa mereka? Mereka adalah pekerja profesional yang bergiliran 3 bulan sekali. Mereka bekerja dalam kelompok yang disebut geng. Dan nama-nama geng mereka cukup lucu. Misalnya, teman-teman Khufu, pemabuk Menkaure, pasukan kuat raja. Nama yang penuh humor yang menunjukkan bahwa para pekerja ini bukan budak, tetapi warga negara yang dihormati. Mereka adalah para insinyur, tukang batu, pengangkut, bagaimana pengukur, mereka memindahkan dan batu pengrajin. sebesar itu? Piramida Batu tidak kapur dibangun utama oleh diambil tangan dari tambang kotor lokal yang dekat dipaksa, tetapi oleh Sementara masyarakat batu granit yang raksasa menghormati untuk raja ruang mereka Firaun dibawa dan dari ingin Aswan menjadi yang bagian jaraknya dari proyek 800 besar kilometer negara. di selatan. Tanpa mesin modern, bagaimana caranya? Jawabannya sederhana, tetapi jenius. Dengan sledges, kereta luncur kayu, dan pasir yang disiram air. Dengan sedikit air, pasir berubah dari gembur menjadi padat. Inilah rahasia yang ditemukan dari lukisan makam kuno dan eksperimen modern. Namun bagaimana menaikkan batu ke atas? Ada beberapa teori rem. Rem tunggal panjang, rem zigzag, rem spiral, atau kombinasi semuanya. Tidak ada satu rem pun yang tersisa, mungkin karena dihancurkan kembali setelah piramida selesai. Tapi bukti logis menunjukkan bahwa sistem rem adalah solusi yang paling mungkin. Yang jelas, piramida bukan dibangun dengan teknologi alien, anti-gravity, atau laser kosmik. Semua teori itu menarik, tetapi tidak didukung bukti sama sekali. Yang membangun piramida adalah kecerdasan manusia, kesabaran manusia, perhitungan matematika, dan organisasi logistik yang luar biasa. Sekarang, mari masuk lebih dalam. Secara harfiah, piramida besar bukan hanya tumpukan batu raksasa. Di dalamnya terdapat ruang-ruang yang misterius, Grand Gallery, ruang ratu, ruang raja, lorong-lorong kecil selebar bahu, shaft yang mengarah ke bintang, saluran udara yang bukan untuk bernapas, dan area-area yang tidak bisa dijangkau manusia selama ribuan tahun. Pada tahun 2017, fisikawan menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah ruang besar tersembunyi, panjangnya puluhan meter di atas Grand Gallery. Ruang itu tidak pernah dijelajahi. Tidak ada yang tahu isinya,
Tidak ada yang tahu tujuannya, dan sampai sekarang pintunya belum ditemukan. Teknologi modern dapat melihatnya dari luar, tapi belum bisa masuk ke dalamnya. Piramida masih menyimpan rahasianya dengan sangat baik. Seolah berkata, kalian belum tahu semuanya. Giza bukan hanya piramida. Dulu, ini adalah kota industri kuno. Ada desa pekerja dengan dapur raksasa, tempat pembakaran roti, ruang dokter, kandang hewan, bengkel logam, dan bahkan sistem administrasi. Para pekerja mendapatkan jatah makanan setiap hari. Roti gandum, kurma, bawang, dan yang paling populer, bir. Bir adalah minuman pokok Mesir kuno. Tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi sebagai sumber kalori dan air bersih. Para pekerja juga mendapat akses medis. Ada bukti tulang yang disetel, luka yang dijahit, bahkan operasi gigi sederhana. Piramida bukan proyek perbudakan. Piramida adalah proyek nasional. Rakyat membangun karya yang akan dikenang selamanya. Bagaimana dengan akurasi piramida? Inilah bagian yang membuat para insinyur modern terdiam. Piramida besar menghadap ke utara dengan presisi 0,06 derajat. Lebih presisi daripada bangunan modern yang menggunakan peralatan digital. Keempat sisinya hanya berbeda panjang dalam hitungan sentimeter. Fondasinya hampir rata sempurna, tanpa laser, tanpa komputer, tanpa satelit. Hanya dengan observasi bintang, bayangan matahari, dan matematika sederhana yang diaplikasikan dengan disiplin ekstrem. Inilah bukti kemampuan luar biasa peradaban kuno yang sering diremehkan oleh kita hari ini. Tetapi bagi Mesir, piramida bukan sekadar prestasi teknik. Piramida adalah simbol iman. Bentuk piramida mewakili sinar matahari. Puncaknya adalah titik di mana Fir'aun naik ke surga. Sistem ruang dan lorong menggambarkan perjalanan jiwa ke alam baka. Orang Mesir percaya Fir'aun tidak mati. Ia berubah. Ia lahir kembali sebagai dewa. Dan piramida adalah mesin keabadian. Tentu saja, piramida juga memunculkan banyak mitos dan bahkan hoaks. Ada teori bahwa piramida dibangun alien. Tidak ada bukti. Ada teori bahwa piramida adalah pembangkit energi. Tidak ada bukti. Ada teori bahwa piramida jauh lebih tua dari peradaban Mesir. Juga tidak ada bukti. Tetapi lucunya, fakta-fakta nyata justru jauh lebih menakjubkan daripada teori liar. Karena faktanya, piramida adalah bukti bahwa manusia dengan tekad, kreativitas, dan kerjasama bisa menciptakan sesuatu yang menantang waktu. Saat matahari terbenam di atas Giza, bayangan piramida jatuh panjang di atas pasir. Dan di momen itu, kita menyadari sesuatu, bahwa waktu mungkin mengikis batu, angin mungkin mengubah wajah gurun, dan peradaban mungkin tumbuh dan runtuh. Tetapi piramida tetap berdiri. Ia adalah suara masa lalu yang tidak pernah benar-benar padam. Ia adalah pesan yang ditulis dalam batu untuk kita semua, bahwa kami pernah ada, kami pernah bermimpi, dan mimpi itu kami bangun setinggi mungkin. Piramida adalah bukti bahwa manusia selalu mengejar sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan mungkin dalam diri kita masing-masing ada sedikit bagian dari keinginan itu untuk meninggalkan sesuatu yang bertahan lebih lama dari waktu. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kita menelusuri misteri piramida Mesir, karya megah yang tetap membuat dunia bertanya hingga hari ini.
Semoga cerita tadi menambah wawasan dan membuka pandangan baru tentang betapa luar biasanya peradaban kuno. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap penasaran, tetap belajar, dan tetap bersama Fitri Soimah mengungkap jejak-jejak masa lalu.